masuk lagi. Yang WC3 kan tuh susah. Keluarnya susah, masuknya susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i wal kadimina al ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dinten yang berbahagia, pagi hari ini kita bersua kembali, bersilaturahim dan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan mengabarkan kabar baik bahwa hari ini saya berbahagia baru saja memasuki kamar dan masih ini untuk berada di Tanah Haram kurang lebih selama 32 hari ya, dari mulai hari ini sampai dengan tanggal 7 bulan Syawal tahun 1446 Hijriah. Pagi hari ini kebahagiaan kita tambahkan dengan menambahkan koleksi perbendaraan bacaan Al-Quran kita, dan sebagaimana biasa sudah dibuka tadi dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW, kemudian kita membaca 2 ayat dari surat Ali Imran ayat ke-133 dan ayat ke-134 yang insya Allah kita sudah hafal ya, mudah-mudahan sudah hafal, dan kita termasuk yang saat ini sedang berupaya untuk berada di posisi tersebut, yaitu menjadi orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melatih diri untuk menjadikan pribadi-pribadi yang muttaqin. Di akhir ayat 133 disebutkan uiddat lil muttaqin, dan ketika kita mengenal muttaqin ini disebut beberapa kali di dalam Al-Quran, kemudian termasuk yang hari ini kita sedang laksanakan ibadah saum adalah dalam rangka untuk mencetak insan-insan atau pribadi-pribadi yang bertakwa atau muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Keinginan kita untuk menjadikan diri kita menjadi predikat orang yang bertakwa tidak jauh-jauh dari apa yang menjadi kebiasaan hidup kita. Kebiasaan hidup kita siang dan malam, pagi dan petang, semuanya diperuntukkan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan kita, segala yang kita lakukan tidak akan jauh dari apa yang menjadi qada dan qadar kita sebagai insan yang hidup di alam dunia ini, di mana Allah menciptakan kita sebagai insan ini disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Artinya hanya untuk mengabdi kepadanya. Dan ketika kita mengabdi kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan menegaskan kepada diri masing-masing untuk beribadah hanya kepada Allah dan kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Tentunya memohon pertolongan dan beribadah ini harus dalam rangka ihdinas syiratal mustaqim. Tetap kita mendapatkan hidayah Allah dalam keadaan istiqamah.
yaitu orang-orang yang senantiasa mendapatkan nikmat dan dinikmatkan Allah, dan bukan orang-orang yang maghdub, dan bukan orang-orang yang dolim, bukan orang yang dimurkai, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah, menjadi orang yang mustaqim, dijauhkan dari maghdub dan dijauhkan dari sifat yang dolim. Maghdub pengertiannya sangat luas, tapi perilakunya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti kelakuannya umat Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, yaitu orang-orang yang namanya Yahudi, dengan berbagai fenomena kehidupannya yang ujung-ujungnya melakukan pembangkangan dan apa namanya dolim terhadap apa yang menjadi perintah Allah, kemudian mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga tahu bahwa yang namanya dolin adalah orang-orang yang tersesat, artinya mereka malah mensekutukan Allah, menganggap Allah punya anak, padahal kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sela-sela kehidupan kita ini, kita ikrarkan ke dalam diri kita masing-masing, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam pengertian yang sangat luas, kita melatih diri untuk menjadi orang yang bertakwa, maka berbagai petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merujuk kepada wahyu ilahi berupa Al-Quran sangat lengkap sampai kepada kita, dan bahkan mungkin yang tidak kita cari pun sekarang tergeletak ada di depan kita. Kita tidak mencari ilmu, tetapi pada saatnya ilmu akan sampai kepada diri kita dengan mudahnya. Kita tentunya tidak akan sulit untuk mencari petunjuk dan mendapatkan petunjuk hari ini. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kita ketika akan mendapatkan petunjuk itu menyiapkan diri ini, ya disiapkan kolbu ini, disiapkan untuk bersih, sehingga petunjuk itu diterima dengan baik, atau hanya sekedar lewat begitu saja. Atau bahkan mungkin kita termasuk yang, naudzubillah, termasuk kategori yang maghdub dan dolin. Itu semua tentunya berpulang kepada diri kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh teladannya kepada Rasulullah SAW untuk memberikan contoh-contoh perbuatan yang nyata dalam kehidupan dunia. Kita selalu ingat ada 5 perbuatan Rasul yang merupakan cerminan dari beliau dalam akhlaknya dan juga dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul. Yang pertama yang selalu kita kenal yaitu beliau selalu wayujakihim, selalu mempersiapkan diri manusia ini untuk bersih-bersih. Bersih-bersih dalam artian yang sangat luas, dari mulai fisik, badan, kemudian kolbu, dan harta, serta dari perbuatan termasuk dari kata-kata. Perbuatan yang bersih akan melahirkan sesuatu yang bersih. Akan kembali kepada dirinya ketika dia tidak berbuat baik, maka dirinya itulah yang akan menerimanya. Kita tahu di seputaran kita, seseorang yang sumpah serapah mencaci orang lain, atau bahkan merendahkan orang lain, dia sendiri akan menerima akibatnya, dan itu insya Allah kita saksikan kontan di dunia terjadi. Seseorang yang melecehkan orang lain, seseorang yang melemahkan orang lain, dengan sengaja ataupun kadang tidak sengaja akan menemui dirinya sendiri itu petaka, atau disebutnya laknat Allah. Dengan kata-katanya ataupun dengan hartanya mereka mencuri bukan haknya, ataupun tidak memberikan hak orang lain secara benar, baik secara kekuasaan yang seharusnya berbagi tetapi dia pegang sendiri, ataupun dalam hal berpendapat menguasai suatu keadaan yang seolah-olah orang lain dinafikan, didoibkan, atau dibuat tidak berdaya. Maka sebelum mati pasti orang tersebut akan mendapatkan apa yang disebut dengan laknat Allah dan malapetaka bagi dirinya. Karena janji Allah itu pasti dan tidak pernah ingkar janji Allah, la tuhlikul mi'ad, maka kita seyogianya sangat berhati-hati dalam berucap, dalam berniat, kemudian dalam mengelola diri kita, termasuk mengelola harta dan mengelola jabatan, kekuasaan, ataupun berupa kewenangan-kewenangan yang diberikan Allah, termasuk dalam mengelola ilmu. Betapa sekarang banyak orang itu memiliki ilmu tetapi bukan untuk disebarkan, bukan untuk berbagi, tetapi justru untuk membantah, mencari-cari ilmu, untuk mematahkan argumen orang lain, sehingga pada saatnya dia akan selalu punya kecenderungan untuk
beradu, mencari kesalahan orang lain, dan bahkan kalau tidak sependapat dengan dirinya, mereka memfitnah, dan tidak sedikit orang yang kemudian mencari jalan untuk menjatuhkan, baik secara motivasi ekonomi ataupun secara motivasi politis ataupun motivasi diri yang muncul yang diakibatkan oleh tentunya kedengkian. Nah, yang semacam itulah yang disebut dengan tazkiyatun nafs, yang disisihkan oleh perilaku, oleh tuntunan ajaran Islam. Beliau ditugaskan oleh Allah wa yuzakkihim. Kemudian setelah itu beliau juga diperintahkan Allah untuk wa yu'allimuhum kitab wal hikmah, menyampaikan Alkitab dan Al-Hikmah, di mana di dalamnya paling tidak ada 4 hal. Ketika menyampaikan kitab dan hikmah, yang pertama adalah ada amar ma'ruf, perintah untuk berbuat baik. Perintah dalam artian bukan hanya memerintahkan, tapi sekaligus juga memberi uswah, menjadi contoh teladan bagi semua. Tidak ada satupun perbuatan Rasulullah SAW yang diperintahkan kepada orang lain, melainkan beliau sendiri yang pertama kali melakukannya. Perintah untuk membayar zakat, sodako, infak, termasuk berperang. Rasulullah sendiri yang pertama kali melakukannya dan berada paling depan. Mungkin ada sedikit beda dengan yang sekarang sering disebut pemimpin. Pandainya hanya menyuruh ataupun menggerakkan orang, tetapi dianya sendiri tidak punya keberanian untuk berada tampil di depan. Dan bahkan ketika ada masalah pun, umumnya kalau sekarang itu sembunyi tangan, ya, lempar batu sembunyi tangan, dan itulah mungkin yang termasuk harus dipahami oleh diri kita, dan kecenderungan itu setiap saat akan terjadi. Jadi yang namanya manusia akan terjadi amar mungkar nahi ma'ruf, akan terjadi, ya. Yang jadi masalahnya kita termasuk atau enggak gitu. Itu yang paling penting. Kemudian kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sebuah keniscayaan dari Rasulullah SAW, di mana beliau itu ketika menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran, beliau selalu menyampaikannya tentu saja bil hikmah wal mau'idatul hasanah, tetapi jangan lupa ada yang harus digarisbawahi, bahwa beliau selalu menyampaikan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Beliau segala sesuatu yang dari Allah disampaikan, meskipun pada saatnya akan terasa pahit bagi dirinya, penderitaan yang sangat berat, ya, tetapi itulah yang harus disampaikan, sehingga beliau selalu menyampaikan kulil haq walau kana murra. Katakanlah kebenaran meskipun pahit. Nah, ini kita juga mungkin harus tanya pada diri kita. Kita kadang mikir-mikir, kalau kira-kira pahit nggak disampaikan, tapi kalau kira-kira manis baru kita sampaikan. Ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka tidak terlepas dari kemungkinan bahwa kalau seandainya dia mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, kalau yang ma'ruf itu dilaksanakan, maka akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan kegembiraan, dan akan mendatangkan sebuah hasil yang berupa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Fajr bahwa seseorang yang mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar, maka Allah ridho dan dia juga ridho kepadanya. Dan itulah yang dilaksanakan atau dilakukan oleh orang yang sudah punya nafsu kamilah, yaitu para nabi dan rasul. Mereka tidak segan-segan meskipun harus berada di depan bara api dan masuk ke dalam api yang demikian panas menurut syariat manusia, tapi menurut Allah sangatlah dingin api tersebut. Nah, itulah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada saatnya juga kita mendengar bahwa betapa Rasulullah SAW ketika menyampaikan harus berhadapan dengan pamannya sendiri, bahkan dengan sahabatnya sendiri, bahkan dengan kaumnya sendiri, bahkan diusir dan akan dibunuh, dikejar-kejar. Nah, untuk hal tersebut, maka mari kita cek pada diri kita. Apakah diri kita ini termasuk yang raditu billahi robba, bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan pada saatnya, apakah kita juga mampu menjadikan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini sebagai sumber kebahagiaan dan merupakan bagian dari upaya kita untuk mendapatkan kegembiraan. Nah, tentu saja ini harus kita cek masing-masing. Kemudian berikutnya kita juga harus paham bahwa samping kita memberikan kegembiraan, samping Rasulullah SAW selalu menyampaikan kegembiraan dan kabar gembira kepada orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ada konsekuensi juga. Pada orang yang tidak melakukannya, maka akan terjadi laknat Allah, yang laknat Allah itu tentu saja sekali lagi Allah tidak pernah bohong dan Allah pasti akan menunaikan janjinya.
Jadi kalau seseorang yang berbuat jahat, maka pasti akan kembali kepada dirinya, baik ketika sedang hidup ataupun nanti setelahnya dalam kematiannya. Tetapi jangan lupa, Allah tidak pernah tidur. Jadi ketika dia berbuat jahat ketika hidup, pasti selama hidupnya akan dia merasakan, baik secara langsung bisa kelihatan oleh orang lain, atau mungkin hanya dirinya sendiri. Contoh saja mungkin seseorang yang korup atau yang melakukan upaya-upaya kibul mengibul dari sisi apa namanya komoditas umpamanya. Contoh yang sekarang lagi populer ini kaitan dengan oplosan Pertamax dan Pertalite. Itu seolah-olah dalam beberapa tahun mereka melakukannya, itu tidak ada hal yang menjadikan mereka menjadi terhina atau menjadi teraniaya, senang-senang saja. Bahkan mungkin bisa menyenangkan orang lain, bahkan katakanlah menyuap pejabat, menyuap level-level tertentu untuk menjadikan dia tetap bisnisnya aman. Tetapi tersaneng Allah, istilah Jawanya Gusti Allah boten sare, pada saatnya hanya dengan satu uh, suntikan informasi, maka orang-orang yang menegakkan kebenaran, katakanlah dalam hal ini bisa kepolisian, bisa kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dengan sekali sentuh, beberapa orang akan tergurung, tergusur, dan pada saat yang sama otomatis secara jabatan, secara posisi, secara nama baik akan diluluh lantakkan hanya dengan satu peristiwa. Nah, untuk hal-hal semacam itu tentunya mari kita mawas kepada diri kita, apakah kita pada saat ini mawas terhadap yang namanya naziran, sesuatu yang menjadi petaka ketika seseorang berbuat tidak baik. Saja kita tidak menginginkan, naudzubillah, tapi kita menginginkan basyiran, mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan sebagai buah dari tazkiyatun nafs, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini saya sampaikan hal ini di sela-sela kesibukan sehari ini dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian yang ini Kang Agus dari Bogor bersama keluarga, Kang Ahmad dari Bandung bersama keluarga, Kang Indra dari Bandung ya bersama keluarga dan kru Radio Kilait FM Bandung serta sahabat-sahabat lainnya yang menyimak dari jalur internet ini serta yang menyimak dari rekaman. Hari ini insya Allah kita hari Jumat pertama di bulan Ramadan tahun ini dan insya Allah kita berbuat yang terbaik, kembalikan kepada diri kita apakah kita bersegera untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah berupa surganya Allah dengan cara menyiapkan diri untuk menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Dan ketika menjadi orang yang bertakwa, pastikan diri kita tahu karakteristik orang yang bertakwa dan bagaimana cara kita untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang akan melawan prinsip-prinsip ketakwaan itu sendiri. Nah, di sela-sela kesibukan ini, maka mari kita sama-sama juga refleksikan ke dalam diri kita. Apakah kita ketika dalam hidup ini mendapatkan 4 hal yang merupakan puncak kebahagiaan dari seseorang, puncak ketenangan dari seseorang, yang disebut nafsi yang mutmainnah, yaitu ketika dia mampu untuk lafalkan dari lisannya, dari kolbunya, dari perbuatannya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita dan kita termasuk yang terus-terusan berusaha untuk menjadikan diri-diri kita ini menjadi orang yang punya karakter muttaqin. Sekali lagi untuk karakter muttaqin, kalau dari sisi kejiwaan, dari sisi mentalnya, dia akan selalu bersegera untuk berbuat baik dan selalu segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah atau dosa. Kemudian dia juga selalu ikhlas menghambakan diri kepada Allah. Dia juga selalu uh, apa namanya menyegerakan diri untuk menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Dan juga jangan lupa, ikhlas merupakan fondasi yang sangat kuat, sehingga kita mampu untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan bersabar ketika mendapatkan ujian. Mudah-mudahan apa yang dibahas kita pagi hari ini menjadi bahan diskusi berikutnya dan mari kita sama-sama poles diri-diri kita dengan memahami secara utuh Al-Quran Surat Ali Imran mulai ayat ke 130
sampai ayat ke-136 yang dalam beberapa hari ini saya baca berulang-ulang karena itu merupakan fondasi dari keimanan kita untuk mampu menjabarkan atau mengaplikasikan atau mengimplementasikan apa yang disebut dengan manusia yang bertakwa yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan rahmatnya. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya dan bagi yang ingin memberikan feedback, memberikan saran atau berdiskusi, mari kita sama-sama senantiasa memulai dari hal yang kecil, kemudian dari dalam diri kita, dan pada saatnya kita akan mencoba untuk mengimplementasikannya mulai saat ini. Tidak ada waktu untuk menunda-nunda sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Saya ulangi ayatnya dari 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Penekanannya kepada kalimat terakhir uiddat lil muttaqin karena itulah yang akan menjadi mulianya manusia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, dan pada saatnya kita akan mendapatkan jiwa-jiwa penghambaan kita dan akan menjadi orang yang memiliki kualitas keimanan yang terbaik. Mari kita sama-sama akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya alima ma fis syudur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Ya alima ma fis syudur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Mari aminkan doa kita untuk sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah umroh dan juga sedang mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma ja'alna hajjan wa umratan mabrur wa sa'yan maskur wa danban maghfur wa amlan sholihan maqbul wa tijaratan lang tabur. Allahumma ya Allah ya Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal du'a taqabbal du'a taqabbal du'a istajib ya Allah du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Dan apa yang dibahas pagi hari ini bermanfaat dan tentunya manfaat itu akan memberikan warna bagi diri-diri kita sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya. Dan kita tahu bagaimana kita memberi manfaat adalah ketika kita berdekat-dekat dengan Al-Quran, dan ketika itulah kita paham Rasulullah menyampaikan khairukum man ta'allama Al-Quran. Yuk kita perkuat jiwa-jiwa kita dengan selalu membaca Al-Quran. Membaca dalam artian yang sangat luas, membaca, memahami, dan mengamalkan, kemudian menikmati dan menyebarluaskan. Jangan terhenti pada diri kita, sesuatu yang kita harus paham, yang sudah paham. Meskipun baru satu ayat, Rasul menyampaikan balighu ani walau ayah, dan jangan lupa jaga diri kita masing-masing dan juga keluarga kita dari api neraka. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang sangat-sangat mawas bahwa hari ini betapa mudahnya mendapatkan ilmu, tetapi hari ini juga betapa mudahnya orang mematahkan semangat kita dengan berbagai dalih dan dengan berbagai keadaan. Mudah-mudahan kita termasuk istiqomah dan kita berharap kita termasuk manusia yang dipilih oleh untuk dipanggil dengan panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syadaqallahul adzim. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng salat isyraq sareng salat duha awal untuk yang berada di tanah air Indonesia. Insyaallah saya sebentar lagi akan membawa
rekan saya untuk menunaikan umroh perdana pagi hari ini dan sebelum sholat Jumat sudah selesai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.